Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Reski Desriani. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi resep Korean garlic bread tapi yang versi ekonomis. Gak pakai basa-basi, yuk kita masak. Nah, biasanya resep ini tuh dibarengi dengan cara pembuatan rotinya ya. Jadi di sini saya nggak bikin rotinya, tapi saya beli roti. Nah, ini rotinya murah banget, hanya Rp1.000 per piece-nya. Jadi lebih hemat waktu, hemat tenaga juga, dan hasilnya juga rotinya menul-menul, jadi cantik banget. Nah, untuk isiannya di sini nggak pakai cream cheese ya. Saya pakai kayak saus gitu, semacam saus bechamel gitu, tapi ini lebih kental. Nah, untuk resep lengkapnya itu udah saya tulisin di deskripsi box. Jadi teman-teman boleh langsung ke deskripsi box kalau mau lihat resep lengkap untuk bechamel sauce-nya. Selanjutnya, kita bikin dulu bechamel sauce-nya. Pertama, panaskan butter atau margarin. Di sini saya pakai butter karena biar lebih wangi. Kalau udah lumer butternya, kita masukin tepung terigu. Ini takarannya udah ada di description box ya semuanya. Nah, lalu diaduk. Aduk sampai semuanya tercampur rata dan wangi. Jadi nggak ada bau terigunya, wanginya tuh wangi butter gitu. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, biar nggak gosong, kita langsung masukin aja susu full creamnya. Jadi saya pakai susu full cream yang merek, kalau merek boleh apa aja ya, terserah sesuai selera untuk susu full creamnya. Nah, masukin susu full creamnya, lalu aduk kembali sampai semuanya larut dengan susu. Jadi kalau saya biar lebih mudah pakai balon whisk. Jadi kalau pakai balon whisk itu tepung yang bergumpal lebih mudah larut dengan susunya. Nah, kalau udah diaduk gini pakai balon whisk. Kalau teman-teman nggak punya balon whisk boleh coba pakai garpu ya. Tapi saran saya pakai balon whisk biar lebih smooth adonannya. Ini masaknya nggak lama kok, sebentar aja. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal tambahin kejunya aja. Nah, kayak yang saya bilang tadi, di sini kan sausnya saya bikin agak kental gitu. Kalau teman-teman mau agak lumer boleh, tinggal dikurangin aja takaran dari tepung terigunya. Nah, ini udah menggumpal kayak gini, saya mau tambahin kejunya. Di sini saya pakai kejunya dua macam, itu keju, emang keju cheddar, cuman dua merek maksud saya. Saya pakai yang Kraft satu sama yang merek biasa satu. Kenapa saya campur? Karena Kraft itu cenderung lebih asin ya, asin banget. Jadi saya campurnya itu 40 banding 60. 40 saya pakai yang Kraft, 60-nya saya pakai keju cheddar yang biasa aja. Nah, ini diaduk sampai hancur kejunya, sampai larut. Kalau misalnya udah larut kejunya, teman-teman boleh langsung tambahin gula ya di sini, gula. Jadi saya waktu bikin video ini lupa proses penambahan gula, jadi saya nambahin gulanya belakangan setelah sausnya masak. Tapi kalau teman-teman mau masukin sekarang boleh juga, nggak masalah. Oke, ini udah mateng. Sekarang saatnya buat kita angkat sausnya dan kita dinginin dulu. Nah, ini ya, karena saya tadi lupa, saya kasih belakangan gulanya. Terus saya aduk, ini masih dalam keadaan panas banget ya, jadi gulanya masih bisa cair. Kalau yang bagusnya sih memang dimasukkan saat lagi proses pematangan tadi, waktu lagi dimasak di atas kompor. Nah, ini kalau udah gulanya tadi udah larut, kita tutup dulu pakai plastik. Di sini boleh pakai plastik wrap atau plastik apa aja. Ini saya pakai plastik segitiga karena kebetulan plastik wrapnya lagi habis, saya belah dua aja plastik segitiga. Nah, ini kita dinginkan dulu, oke? Sekarang kita mau bikin garlic butternya. Di sini saya punya butter, bawang putih yang udah dicincang, lalu ada susu kental manis, dan ini oregano. Yang di resep-resep biasanya itu kan pakai daun parsley, cuman saya nggak ketemu parsley, jadi saya ganti pakai oregano. Dan ini ada madu, lalu ada 1 butir telur. Untuk cara pembuatan garlic butternya sendiri gampang banget, tinggal campurin aja semua bahan-bahannya, masukin ke dalam si butternya tadi. Untuk mencairkan butternya, teman-teman boleh cairin langsung di dalam panci atau dicairin pakai awberry gitu, yang aw baking apa gitu ya namanya, aduh saya lupa. Yang direbus air terus diletakin mangkok di atasnya boleh, atau boleh juga dicairkan di microwave kalau punya microwave di rumah.
Nah, untuk oregano ini, kan biasanya pakai parsley, terus saya nggak nemu, saya ketemunya cuman oregano, saya ganti oregano. Kalau teman-teman nggak punya oregano, teman-teman boleh ganti pakai daun bawang ya. Cuman emang sih wanginya bakalan agak beda. Cuman kalau teman-teman emang nggak ada banget gitu parsley atau oregano, boleh pakai daun bawang, dipotong cincang kecil-kecil aja. Nah, kalau udah masuk semua ini bahan-bahannya, dikasih garam sedikit. Lalu diaduk rata. Jangan lupa masukin madunya juga. Di sini saya lupa masukin madu saat proses pembuatan. Maaf banget ya teman-teman. Jadi saya masukin madunya di belakangan aja. Cuman kalau untuk madu, kalau teman-teman nggak mau pakai madu juga nggak apa-apa, boleh di skip karena kita udah pakai susu kental manis, jadi udah manis juga. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih rasa madunya. Cuman kalau teman-teman mau pakai boleh, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, sekarang saatnya buat kita cemplungin rotinya dan kita isi dengan saus bechamel yang udah kita bikin tadi. Nah, di sini saya punya saus bechamel udah masuk ke dalam plastik segitiga atau ke piping bag. Ini ada garlic butternya. Sekarang saya mau belah dulu rotinya. Jadi rotinya ini saya belinya jadi yang udah langsung konsumsi aja. Teman-teman boleh kalau mau bikin rotinya sendiri boleh, atau mau ikutin cara saya beli roti di luar terus dibikin jadi Korean garlic bread gitu. Soalnya untuk bikin rotinya itu untung-untungan ya, belum lagi buat kita ngadonnya. Emang ada resep yang tanpa ulen, cuman kadang terkendala nggak punya oven di rumah. Jadi teman-teman boleh pakai cara yang saya pakai ini ya. Dan lagi ini rotinya roti manis biasa ya, nggak ada isiannya. Terus kalau kita beli roti di luar itu hasilnya jadi lebih cantik, rotinya jadi lebih menul. Kadang kalau kita bikin sendiri rotinya malah kempet dan nggak jadi sama sekali. Nah, ini udah saya belah 6. Sekarang saya mau celupin dulu ke dalam garlic butternya. Potongnya jangan sampai putus ya rotinya. Nah, ini saya celupin dulu ke garlic butternya. Nanti setelah semuanya saya celupin dalam garlic butter, baru selanjutnya saya mau isi dengan isian saus bechamel tadi. Nah, yang bagian dalamnya itu nanti bisa kita tambahin lagi garlic butternya belakangan pakai sendok. Yang penting bagian atasnya dulu kena semuanya ya. Ini udah dikasih garlic butter semua dan sekarang tinggal diisi dengan isiannya tadi. Nah, kalau teman-teman punya cream cheese di rumah boleh banget pakai cream cheese-nya. Cuman kadang ada di suatu tempat itu yang susah banget buat nyari cream cheese. Terus kalaupun ada mungkin harganya bakalan mahal dan nanti juga kepakainya juga sedikit, nggak terlalu banyak gitu ya, sayang mubazir. Jadi ini alternatif banget kalau mau bikin Korean garlic bread cuman nggak punya cream cheese. Nah, ini udah saya isi semua. Saya mau tuangin semua maksudnya semuanya mau dituangin lagi pakai garlic butternya biar lebih sip rasanya. Makin banyak garlic butternya makin enak ya. Jadi nggak masalah kalau teman-teman tuangin banyak-banyak. Setelah ini saya mau bakar pakai oven. Nah, di sini saya pakainya oven tangkring ya, bukan pakai oven listrik. Jadi pakai oven tangkring itu pakai suhunya sedang aja, terus letakin di rak yang tengah-tengah. Itu masaknya lebih kurang 15-20 menit biar sampai dia garing. Kalau teman-teman nggak punya oven tangkring, teman-teman boleh pakai wok ya, panci yang memang bahannya besi gitu semuanya ya, nggak ada plastiknya. Terus teman-teman letakin aja loyang di dalam panci itu. Terus rotinya boleh dialas pakai kertas roti dan letakin di atas loyang itu dan ditutup. Bakar dengan api yang kecil biar nggak gosong dan itu lebih kurang 15-20 menit juga udah mateng. Nah, ini dia hasilnya udah mateng. Nah, kayak saya bilang tadi, kalau teman-teman mau lumer isiannya boleh dikurangin takaran dari terigunya ya. Di sini saya bikinnya emang agak padat.
Nah, kayak gini hasilnya. Ini rotinya crispy di luar dan lembut banget di dalam. Sekarang saya mau cobain dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, enak banget rasanya, nggak kalah sama yang resep kalau pakai cream cheese. Dan lagi ini ekonomis, bikinnya gampang. Jadi teman-teman bisa cobain di rumah ya. Oke, sekian dulu video kali ini dari saya. Sampai bertemu lagi di video-video bermanfaat selanjutnya. Buat teman-teman yang udah mampir ke sini, makasih banget ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah, serta share juga ke semua akun sosial media teman-teman. Tap juga icon lonceng notifikasi supaya teman-teman selalu dapat update resep terbaru dari saya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum.